Kita mau bahas yang sudah ditunggu-tunggu karena ini Jam Team banyak banget pasti ya yang fans-fansnya MU denger MU dipuji di awal, di judul gitu kan udah pada nungguin dari tadi. Emang layak dipuji sih, Manchester United back to back bikin 4 gol dan yang kali ini yang terakhir ini ngelawan Bournemouth. Gimana? Kalian ada mau kasih komentar-komentar dulu nggak nih? Sejujurnya dengan pencapaian MU ini sampai bisa 4 gol ini harapannya dan bahkan banyak yang menebak-nebak harusnya bisa menang itu. Apalagi ada loh beberapa momen juga yang mereka tuh seharusnya dapat kesempatan penalti nggak sih? Aish. Coba, Kalau Zal. penalti menurut gua wasit udah dijalanin tugas ya, karena Oke. itu ada penjelasannya, bisa divalidasi juga. Tapi kalau untuk permainan, mereka di babak kedua lemah banget menurut gue United. Bahkan Bournemouth juga lebih cenderung kayak lebih dekat buat dapetin kemenangan ketimbang Pertahanan United. maksudnya? Gitu. Pertahanan Oke. sangat buruk menurut gue, karena nggak gampang nyetak gol ke gawang Bournemouth sebanyak 4 gol apalagi, tapi lu kebobolan 4 juga itu menurut gue red flag banget. Dan itu udah disampaikan juga, gue bilang minggu lalu, memang mereka menang dari Wolves 4-1 ya, tapi lu kebobolan 1 dari Wolves itu sebenarnya udah tanda-tanda lini pertahanan lu juga buruk sebenarnya. Jadi Arsenal itu juga berlanjut. Kecolongan. Karena kan tadi lu bilang center back-nya lagi pairingnya lagi berganti. Jadi arah sana. Tapi kalau untuk konteks Enggak, game ini, lu harus fair. Lu bilang lini belakang MU jelek gara-gara kebobolan 1 gol sama Wolverhampton. Iya. Arsenal juga kebobolan 1 gol dari Wolverhampton, jelek juga dong berarti. spekulatif kalau yang Arsenal. Kalau MU tuh benar-benar kebelah. Menurut gue konteksnya beda juga, karena MU benar-benar dibelah sama Wolves di cutback, dan itu kebobolan yang menurut gue udah signature MU banget, kebobolan kayak gitu dari musim-musim lalu. Jadi kalau konteks game United ini, babak pertama mereka bagus banget, start game benar-benar ngegigit banget, tapi di babak kedua menurut gue mereka benar-benar kehilangan kendali akan permainan dan Bournemouth lebih menguasain. Jadi game yang menurut gue agak-agak gimana gitu ngeliatnya ya, karena pertahanan mereka rapuh, dan gue simpulin sih karena nggak ada Delih sejauh ini ya. Sejak nggak ada Delih menurut gue mereka agak goyang dan kurang mampu dalam menjaga keunggulan, jadi sangat-sangat kehilangan Delih sejauh ini. Menit-menit terakhir pas Bournemouth bikin gol 4-4, lu teriak gak? Yes! Yes! Jadi menang lu! Pasti tangannya Pasti gini, minimal gini. Yes! Mampus man gitu. Ada momen last kick of the game tuh peluang Bournemouth gede banget sebenarnya. Iya, Tapi tapi aduh, tapi menurut gue Nyesal lu. Oh, berarti nyesel dong, harusnya MU kalah gitu. Gitu dong, Gal. Oh, jadi lu nggak ikut foot golf karena lu hate watch. Iya, hate watch. relain head Rela-relain. Bournemouth lebih layak menang menurut gue. Berdasarkan performa mereka di babak kedua itu rewardnya seharusnya dapat menang gitu. Wah. menurut gua. Ya. Oke, Virsi Sebenarnya, coba. Kalau dari iya, Virsi gimana? Lini belakang Man United dulu ya, mungkin kita bahas ya. Itu jadi problem karena kalau mereka sekarang udah kebobolan 26 gol dari 16 pertandingan. Iya. Kalau itu mereka kebobolan dengan rata-rata sama hingga akhir musim, mereka akan kebobolan 60 gol. Lebih Itu dari bakal mecahin rekor kebobolan Iya. terburuk mereka yang musim lalu. Jadi bukan definitely maybe, tapi definitely positively udah harus ada yang dibenahi dari lini belakang. Lamens emang ini musim pertama dia, pasti nggak bakal easy bagi dia, tapi at least dibandingkan dengan kiper-kiper terdahulu dia masih lebih bagus lah. Cuman di pertandingan ini yang gue sorotin lebih ke kemampuan Amorim akhirnya nggak keras kepala lagi, karena dia belajar dari kesalahan lawan Everton. Ketika Everton bermain lawan 10 orang, dia tetap stick dengan 3 back hingga lama ya, bahkan hingga akhir pertandingan. Nah sekarang dia switch formation ketika dibutuhkan untuk mengejar gol, dia switch formation ke 4-4-2, dan di situ terlihat lebih stable permainannya dia. Dan ini kalau kata Gary Neville mungkin salah satu match terbaiknya Amorim dalam berapa 90-an pertandingan ya, dia nukangin Man United 15 bulan. setahun ya, 15 bulan. Jadi nggak mungkin ya nyampe 100. Dan ini adalah suatu momen yang emang udah ditunggu-tunggu fans Man United, bahwa mereka ini yang dinantikan, walaupun emang nggak menang ya. Mungkin icing on the cake-nya kalau mereka menang, tapi at least dengan penampilan yang seimpresif gini, attacking football yang mereka tunjukkan, ini adalah yang ingin mereka lihat dari Man United ya. Tinggal bagaimana they shut the opposition down yang masih susah. Problem lagi berikutnya adalah mungkin 2 aktor utama mereka yang berkontribusi di laga ini, Bumo Kunya? dan Dalot. Lalu cabut. Dalot si Ahmad Diallo. Oh. Ahmad Diallo itu akan absen minimal 3 match, maksimal 7 atau 8 Nazraoui. tergantung dari Nazraoui juga, tapi kan ini konteksnya penyerangan. Ini maksimal 8 pertandingan tergantung dari bagaimana Kamerun dan Pantai Gading ya perform di Piala Afrika, which is mereka tergabung di satu grup ya. Jadi kita akan lihat nanti Bumo lawan Diallo nanti di Maroko. Tapi ke depannya, kalau masalahnya kan dengan
Anthony cabut ya, jadi mereka nggak ada pemain lain sebenarnya yang benar-benar murni sayap kanan. Jadi nyayap. akan seperti apa dia membenahi keadaan, apakah Kunya posisinya digeser apa seperti apa. Tapi ini akan menarik dari lagi-lagi dari Ruben Amorim yang kemarin udah bisa nunjukkan kalau dia cukup akhirnya dia nggak keras kepala. Tapi let's see ke depannya akan seperti apa. Oke, fleksibilitas itu yang kita tunggu juga. Nah, kalau buat yang lain ini secara general aja, apa yang paling urgent untuk dibenahi untuk PR pertahanannya MU ini loh dari Amorim? Kalau tadi kata Firzi kan fleksibilitas itu ya. Ada lagi nggak dari Kalau gue Firzi? setup sih. Setup untuk defense terutama dari sisi transisi karena yang golnya Semenyo tuh kelihatan mereka nungguan ya mereka Semenyo akhirnya tinggal lurus aja udah tinggal nembak abis itu tapi itu bener-bener pemain saling nunggu siapa yang datengin dia dan itu akhirnya terjadi. Jadi chemistry antar pemain di lini belakang juga menurut gua masih jadi masalah. Kemarin Heaven yang kita tunggu-tunggu Heaven dikasih kesempatan juga ketika dikasih kesempatan belum bisa Maksimal. untuk bisa Ya, mempertahankan berat posisinya juga gitu. sih, ya. Umur masih segitu, Di Premier profilnya. Kemarin juga Martinez dikasih 19 menit tahun. dimanain di babak kedua, tapi nggak sesuai ekspektasi juga. Jadi setiap kali MU unggul, gue belum ngerasa mereka akan aman ngamenin hasil gitu. Tapi akan selalu ada bocoran dan terbukti di game kemarin mereka 2 kali unggul, 2 kali juga mereka biarin keunggulan tersebut melayang. Jadi setup dan juga antar chemistry antar pemain kayak kelihatan masih belum saling mengerti sih. kalau Harus menurut lebih gua. ngobrol kali ya. Kurang Silakan. ngobrol ya mungkin, Kalau bisa Aldi jadi. apa? Iya, kalau gue sih sangat senang lihat MU kemarin menghadapi Bournemouth, sangat positif. Khususnya lini depan mereka mencetak gol bukan sebuah hal yang sulit sekarang gitu. Udah back to back bikin 4 gol. Bruno juga lagi dalam masa terbagus-bagusnya juga iya, nih. kalau kan gue bilang kemarin di game menghadapi Wolf, ini adalah game yang seharusnya Bruno dibikinin patung. Wih. Karena emang dia sangat luar biasa. Di Kolkata nggak di India? Sebelahan sama Messi. Sebelahnya sama Messi. Ya kalau ini pertahanan dan juga kiper, nggak fair kalau kita ngejudge si Lemans ini dengan performa dia dalam beberapa pekan terakhir karena belum jelas juga siapa back yang akan di depannya gitu loh, belum establish atau belum valid, belum siapa aja yang di depan dia gitu. Dan buat gue justru back terburuk MU kemarin Luke Shaw, bukan dari Heaven, karena Heaven pun bingung karena dia pemain yang muda tapi nggak balance midfieldnya bahwa Bruno dan Casemiro, apalagi Bruno untuk attacking output sangat baik. Cuman secara defending midfielder gua rasa seling banget gampang banget ditembus dan Bournemouth benar-benar melihat itu, that's why banyak sekali dari tengah terobosan-terobosan itu dan pada akhirnya yang gol tadi seolah-olah jadi kayak tunggu-tungguan karena emang gak ada koordinasi lini belakang yang dari midfieldnya pun udah bisa ditembus gitu. Begitu midfield ditembus, ya udah belakang sih tinggal nunggu hancur aja gitu. Kiper ya udah tinggal nerima aja, udah berantakan pasti. Lu perhatiin semua tim yang midfieldnya bagus, back pasti bakal ke bawah bagus juga. Ingat di awal musim waktu Konate sama Van Dijk juga jelek, midfieldnya kan lumayan shaky juga tuh. Gara-gara midfield yang shaky, ya tentu Zal, gue nggak apple to apple Liverpool sama MU. Cuman paling nggak begitu midfield bisa dimengerti. begitu midfield lu nggak solid, gampang ditembus. Back sebagus apapun, gampang banget ke crack. Rapuh. Apalagi back yang emang nggak bagus-bagus banget gitu. Gue bilang Yoroma Heaven kemarin cukup oke. Luke Shaw justru yang gampang banget ke tembus. Iya, Shaw. Yang di kanan ini oke, tapi tiga ke kiri ini Nah, agak goyang. iya. Jadi buat gue sih sangat disayangkan karena sempat 4-3 juga dan lu bermain di kandang dan lu nggak bisa mengamankan keunggulan gitu. Apa karena ada Kobbie Mainoo yang to be fair, ayolah jangan terlalu jahat juga sama Kobbie Mainoo. Dia pasti rusty. Dia pasti karatan. Lama nggak dimainin, lu expect dia langsung main kayak pemain Ballon d'Or, nggak mungkin Free juga. Kobbie Mainoo. Juga Ya ya. kan? Jadi buat gua sebuah hal yang disayangkan karena lu punya lini depan yang lagi oke-okenya di game terakhir sebelum tadi Ahmad dan juga Mbemo cabut, tapi gue bilang Bruno dan juga Kunya benar-benar menjadi sepasang orang yang luar biasa. Menarik lagi interviewnya Bruno. Perlu Apa ya tuh? Buat diomongin gue sih begitu. sangat nggak perlu juga sih. Timingnya ya. Timingnya karena MU pun Atau lagi- dia sengaja timingnya karena mau Januari. digoyang dulu sama dia. Iya, buat gua dia ngomong mungkin JMT yang nggak tahu konteksnya bahwa gua nih pemain yang selalu available, gua selalu siap dan gua memberikan yang terbaik di atas lapangan. Gua setuju checklist. Yang membuat saya sedih adalah board itu pengen gua cabut. Yeah. Dan yang bikin gua sedih kata si Bruno ini, mereka akan merasa sebuah hal yang baik bagi klub kalau gua cabut.
Tapi selama pelatih pengen gue di sini, gue akan di sini. Gue bisa aja pindah ke Saudi kapanpun dia bilang. Cuman gue cinta klub ini dan gue pengen ada di sini. Buat gue itu luar biasa. Untuk pemain kayak Bruno, gue yakin banyak yang pengen. Pasti banyak. Pasti banyak dan mungkin yang bisa atau berani membayar lebih besar untuk seorang Bruno banyak. Top scorernya MU kan sekarang ya? Tapi dia milih stay. Dan nggak cuma stay terus menjadi tambahan orang di gerbong MU, enggak, dia stay dan menjadi pemain terbaik. Buat gua itu sayang lu ngomong kayak begitu, lu nggak perlu bawa lu lagi oke banget dan fans pun nggak pengen denger. Yang fans pengen denger lu menang. Kayak performa dia menghadapi Wolves itu luar biasa banget dan kemarin hampir menang juga menghadapi Bournemouth, lu bikin 4 gol setiap game dan lu terlibat di sana. Ya gua harap next menghadapi apa sih MU? Aston Villa. Oh ya kalah. Away, oh ya kalah. Udah kalah. Lu bilang MU menang. Lu bilang menang sih. Tanpa Langsung itu diem lagi. semua. Gua bilang MU menang. Lu bilang MU menang? Gua bilang kalah. Saling aja berani. Iya. Head watch lu lebih sukses nih Seru nih, berikutnya. Unai Emery nih kalau gue lihat deh. Iya, Bruno bagus cuman next game menghadapi yang menarik- sampai menang lawan Villa. Wah, itu angkat topi kita langsung Gila, merayakan di enggak sini sih ya. kalau Gila. Oh, Arsenal aja kalah. Oh, Arsenal aja kalah. Agak sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi buat gua sulit menghadapi Villa, tapi apalagi di Villa Park, cuman game yang sangat gue sayangkan kemarin MU nggak menang karena mereka bermain secara bagus di depan ya di belakang dan midfield lagi-lagi ke expose, intinya sangat disayangkan. Oke deh, ini para fans MU pasti udah agak-agak panas kupingnya dengar pertahanannya MU dikritik. Mereka terus- pun sadar. Iya sih. Mereka pun sadar, jadi udah nggak anti lagi gitu. Ya Iya sebenarnya sih, betul. wajar kalau lini belakang ya, karena mereka kan pemain 19 tahun, 20 tahun, terus yang Iya. pemain seniornya mereka itu tersisa Luke Shaw ya. Dia juga baru penyakitan, maksudnya kembali Iya. dari cedera panjang, etc. dan lain-lain. Dengan adanya Licha Martinez balik, nanti De Ligt akan kembali, pasti akan lebih solid. Maguire juga masih Iya, out terganggu, ya, terganggu. cedera terus. Cuman Nah, kan nggak ini- bisa nunggu nih kondisinya ya. question. Makin Iya karena di Good question. Desember ini Nggak bisa emang Premier League justru lagi padat-padatnya ya, Festive. 3 festive period dan Boxing Day adalah satu-satunya pertandingan yang akan bergulir di Inggris adalah Man United Newcastle karena Boxing Day jatuhnya Jumat, bukan hari weekend. Aston Villa dan Newcastle back to back tuh berarti bagi United. Tapi Man United di Old Trafford, Newcastle away from home nggak bisa ngapa-ngapain musim ini. Jadi apa boleh buat nggak Udah bisa gitu ngapa-ngapain. dong. Bukan Maranda emang goblok. Sabar. Oh iya. Ini bukan Stadium of Light. Ini bukan Ini Old Trafford. keren sih, Ini basic Old Trafford. kemarin Nggak perlu keren, takut. iya. Nggak perlu takut. Pakai visitor lagi. Itu dia. Ya, Sekarang Manchester United sekarang. Emang Yang Man di sekarang United. Manchester United. Bener. Yang gua sorotin juga adalah performa menyerang sebenarnya Man Nah, United itu. ya. Tadi kan kita ngomongin raguan ini dulu. depan MU. Setelah Oktober emang numbers mereka meningkat banget ya dalam fase menyerang. Angka-angkanya tinggi banget nih. Oktober ke medio Desember mereka bikin 2,1 gol per laga dari 9 match. Itu kedua terbaik di liga dan kemudian mereka nyatetin 16,2 shots per match, itu juga number one di Premier League. Angka expected goals mereka ngeroket jadi 5 besar, di mana pada periode awal musim hingga periode Oktober itu angka ekspektasi gol mereka itu berada di 10-an besar. Jadi ini ada peningkatan sangat-sangat besar bagi attacking output mereka, tapi lagi-lagi ketika semuanya udah kayaknya in tune, ngeklik, ditinggal at least untuk 3 pertandingan. Jadi readjustment lagi bagi pelatih Amorim, bagaimana dia ngelihat siapakah yang akan cocok, dan ini puzzle yang menurut gua nggak akan gampang dia pecahkan karena ini basically satu sektor permainan dia hilang. Iya. Hilang. Lu tuh masih Susah. ada yang ini rekor clean sheet terburuk untuk pelatih yang telah melatih 40 game lebih. Iya dia barengan Dia nomor Owen 2 terendah. Iya bareng 14%. Owen Coyle, Iya, itu pun Steve masih lebih baik. Keane yang jelek-jelek Manchester kan. O'Neal tuh pun lebih Iya baik. Manchester Burnley, United pelatih ada di Burnley, sana. iya, Wow. iya, iya. Kok lu happy sih? Wow, gue bilang wow, Kalau kok happy. bisa. Enggak, gua ya lucu gitu. baru tahu si Rizal main head watch juga. Jadi dia nontonin rival cuman buat Makanya Rizal ini tidak se-cute yang kalian biasa. lihat. Iya Kita benar. rela-relain. Tapi jangan lupa Iya. pilih Rizal. Iya, Weh, betul. weh, weh. Tapi yang menang siapa Caranya Jar? gitu ya. Masuk. Yang menang siapa? Oh. Adik-adik. Gue mau nambahin lagi soal United ya, dan gue ngerasa mereka belum punya plan B atau mempersiapkan diri ketika nanti ditinggal Mbeumo dan si Ahmad Diallo. Karena Mount? dari segi Mount, tapi untuk Mount kan chance creator iya, dari sayap menurut gue bukan dari bukan area dari kanan sayap gitu. dia, Kan ini iya. kan combo Nggak ada ya, nggak ada combo ya. yang maut Dorgu? lah. Wow, Dorgu kiri nggak lah. bisa diharapin Dorgu sih. Tapi kiri. di satu Kecuali di satu dipaksain. area itu. Kayaknya dia pernah main dipaksain Ini. kanan ya. Pernah. Satu area Pernah tukeran sama di Dalot. awal Iya, Dorgu tukeran pernah sama main di Dalot. sana. Tapi kalau untuk satu area ini Oh, ini gua paham.
Dorgu di kanan, Luke Shaw di kiri. Naikin. Tapi udah Shaw empat- kayak gue empat- nggak empat yakin back dia lagi bisa. lah. Udah, itu Gue udah nggak yakin mau Shaw bisa. rasain Morgan dari Morgan Rogers 4 gol udah nggak itu. begitu, nggak bisa begitu lagi. Gue rasa yang tadi lu bilang soal ketidak keras kepalaan itu mungkin mempersiapkan untuk nanti ditinggal AFCON. periode mungkin begini. jadi 4 back 4 gitu. back ya? Iya Mungkin itu plan B-nya ke arah sana. Iya, Dargo, Yoro, Behaven, Luke Shaw itu mungkin gitu kan. Tapi yang mengkhawatirkan dari angka chance created kita udah tahu Bruno yang paling tinggi. Dia memang menciptakan 30 peluang dan itu yang tertinggi di United. Wow. Ranking 2-nya itu si Amad Diallo, dia menciptain 25 peluang. Ranking 3-nya Mbeumo Mbeumo. 21. Wah. Jadi bisa dibayangkan mereka kan ngejalanin 3 sampai 4 pertandingan, top 3 mereka 3 dari sampai segi 8 Nggak ada. potensinya 8. Tapi gua asumsi mereka tersingkir dari awal-awal, salah satu pulang lah jadinya ya. Tapi lu bisa bayangkan top 3 pemain lu yang menciptakan paling kreatif, 2-nya hilang. Secara kolektif menurut gua Nggak bisa minta reschedule gitu ya? Tolong nih. Selalu ya, kan selalu di situ Iya, Afrikanya. tolong dong nih. pemain Demi kita nama lagi. baik nih, tolong Iya. nih. Top 3 hilang 2 menurut gua dampaknya bakal terlalu fatal sih untuk tim kayak United yang masih belum ketemu stabil. Belum bisa sama ketemu sekali. Zal, tapi MU full team pun mengejutkan gitu loh. Jadi buat gue absennya pemain tadi nggak di game menghadapi Villa Park ya. Cuman MU gue rasa akan fine-fine saja selama Bruno itu Nggak cedera. injured. Nggak injured. Asal Bruno-nya Iya, gue sih tersedia. tetap di Bruno. Tapi 2 itu menurut gua Iya. distribusi golnya menurut gua Mbeumo belakangan lagi paling enak banget dilihat Justru lah Mbeumo di jelek United. kemarin. Tapi Punya yang bagus. chance kayak- dia Ini memang- gue bingung ya. dia memang Pemain wasteful. bagus masuk ke MU. Kenapa jadi gitu? Ada sejenis Mbeumo di Impactful. Brentford gila. Kenapa? Kemarin lagi wasteful aja, Wasteful, tapi menurut gua dia benar. bisa Kata lebih yang banyak tepat, dari wasteful. itu. Ya, Banyak mungkin peluang-peluang. lagi Tapi belum punya aja ya. enggak. Ayo, Punya menurut gua Bang, gila. menurut gua Iya, gini, kalau itu lu udah bisa maksimal. nyetak 4 gol masih dibilang wasteful juga. Menurut gua terlalu harsh juga lah. Lu udah 4 gol gitu tim ini. Iya, Lu betul. mengharapkan menang. Mbeumo-nya. Iya, maksudnya dia udah bagus gitu. Kita nggak mengharapkan dia untuk bisa Lebih konversi bagus semua atau kayak- peluang aja karena oh. udah 4 gol ini tim nyiptain. Tapi menurut gua ini situasi yang menurut gua berat. Tapi kenapa nggak layak menang buat lu? Bruno Motte impact-nya di babak kedua Oh, oke. oke. Itu kena di set piece juga kan United jadi menurut gua Bruno Motte lebih layak sebenarnya. Iya. Kalau kita nilai di Gua babak lebih like kedua MU. doang. Oh Oke. gitu. Kalau Vidi lebih like siapa yang menang kemarin? Newcastle sebenarnya cuman gimana dong? MU Oh, atau temannya Man? begitu ya. Nobar paling katro. Nobar lagi. Nobar katro anjir. Pemain terintimidasi. Gila, Enggak. Stadium of Light ya Zia. Lemes Bikin Stadium of Light takut. keren. Takut. Iya dan Dengan liga kayak begitu. Oke Iya, deh, keren. ngomongin Stadium of Light, Evelyn jadi ingat ini besok kita akan melihat banyak sekali yang menyala abangku, Asik. menyala sisterku Masuk, ya kan. masuk. Masuk Sana, dong, masuk. masuk. Makanya jangan lupa untuk vote. Zal, tolong kamera di Baru mau zoom. minum. Enggak bilang vote siapa-siapa, cuma di zoom Oh, aja iya. gitu. Oke. Jadi tolong Iya, vote. dong. Nah gitu ya. Tolong di vote JM Team karena kita ada Terlalu pengen 21 nominasi Santini JMTV Award 2025. Mulai dari ada banyak nih ya. Salah satu yang Evelyn baca ada beberapa yaitu kanal digital terfavorit, sportcaster terfavorit, atlet sepak bola dan non sepak bola terfavorit sampai atlet difabel terfavorit juga. Ayo dong semuanya, berikan dukungan kalian di jebretmedia.com. Ditunggu loh ya dukungannya hingga 17 Desember 2025 jam 12 malam ini. Jadi ayo waktunya udah nggak panjang lagi. Sebarin sebanyak-banyak mungkin dukung yang menjadi favorit kalian. Dan sampai berjumpa besok 18 Desember 2025 langsung dari JS Luansa Hotel dan Convention Center. Mantap. Akhir kata Evelyn juga pengen ngucapin terima kasih buat JM Team semuanya yang sudah selalu standby, selalu aktif di komentar juga ya kan, terutama untuk mengkomentari Iya, kita-kita ini. Newcastle menang nggak sih ntar malam sih lawan Fulham? wah harus dong. Harus ya? Bisa James Harus. soalnya, Iya. tenang. bisa. Iya. Wah, Juara gitu bertahan aja. ya. Juara bertahan ya. dong. Iya. Carabao Cup winners. Status. 2025. Pasti. Dan pastinya terima kasih juga untuk para pundit kita Ya, yang thank you, selalu hadir Makasih. di Rabu Ceria ini. Ramai bukan kaleng-kaleng. Kok pada diam langsung? Kirain udah bakal Oh, iya. Kirain udah mau Iya, cut udah ini tutup. ya. Oh, gitu, Ternyata baik. closing. Apa? Iya. Terima Iya. kasih juga untuk GeForce dan terima kasih juga pastinya untuk para tim di JMTV Mantap. semuanya di sini yang selalu luar biasa. Besok kita kerja keras ya kan, seharian semangat juang sampai bertemu di malam Gala Santini JMTV Award 2025 langsung dari JS Luansa Hotel dan Convention Center. Saksikan juga klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Akhir kata Evelyn Nathan juga say bye-bye dan seluruh pundit dan tim yang bertugas juga say bye-bye. Thank you, see you. Bye bye. Panjang bener.